Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peristiwa yang terjadi di Suriah memang bisa dilihat dari dua sisi. Pertama, dari sisi politik global ansih, atau dari sisi peta akhir zaman berdasarkan panduan-panduan ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sebagai seorang Muslim, tentu cara pandang kita dalam melihat peta persoalan dunia tidak pernah boleh lepas dari ideologi, bahkan dalam memandang sejarah. Karena seperti kita ketahui, ketika sejarah sudah kering dan hilang dari ideologi, maka yang terjadi adalah tentu penistaan terhadap agama. Sebagaimana saya memandang masalah Suriah misalnya, bahwa memang secara kausalitas keduniaan bermula dari Arab Spring. Ini kausalitas. Jangan kemudian dipisahkan seakan-akan tidak ada keterlibatan Tuhan yang sudah merekayasa tentang peristiwa akhir zaman. Berdasarkan peristiwa akhir zaman, maksud saya berdasarkan hadis-hadis dan gambaran-gambaran tentang akhir zaman yang ditulis oleh para ulama, berdasarkan juga informasi-informasi dari Al-Quran dan Sunnah, maka apa yang terjadi di Suriah pada saat ini adalah bukan semata-mata masalah politik global. Saya ingin katakan terlalu hebat Amerika, terlalu hebat Israel kalau bisa menciptakan suasana seperti ini semata-mata adalah karena faktor proksi. Ada campur tangan mereka. Tetapi apa yang terjadi sesungguhnya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlalu hebat seandainya mereka bisa merekayasa ini semua. Bahkan Al-Qaeda yang konon katanya mereka yang buat, tapi mereka pada akhirnya tidak bisa mengendalikan, atau ISIS yang mereka katanya buat tapi pada akhirnya tidak bisa mengendalikan. Ini kan sebuah peristiwa liar yang pada akhirnya setiap orang yang memandang peristiwa Suriah ini harus jujur bahwa ada kekuatan lain di luar rekayasa ini. Suriah adalah Syam Saghir, Palestina Syam Kabir. Syam kecil adalah Suriah, Watin, bumi Tin. Syam Kabir adalah Palestina, wa Zaitun, bumi Zaitun. Dan disinilah nanti pertarungan akhir zamannya, Armageddon, Al-Malhamah, Al-Kubra. Apa yang terjadi di dunia ini? Tentu jangan menganggap terlalu bodoh orang-orang yang berhijrah ke sana. Jangan terlalu menyederhanakan persoalan bahwa mujahidin itu seakan-akan orang yang bodoh dan tidak punya pengetahuan. Tidak. Justru banyak orang yang pintar tapi keblinger, orang pintar ngerti agama tapi takut berjihad, kemudian melintir cara menafsirkan persoalan seperti ini. Memang dibutuhkan bukan cuma kejernihan berpikir, tetapi kebesaran nyali untuk bisa melihat persoalan ini. Ini adalah permulaan akhir zaman. Jadi terlalu tolol buat saya kalau saya melihat persoalan ini semata-mata proksi adalah manusia merekayasa ini. Iya, tetapi ingat, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang-orang yang berjihad di bumi Suriah bukanlah orang yang sebodoh kita kira. Mereka para ulama, dibimbing oleh ulama. Bahkan kalau boleh kami katakan, orang yang paling mengerti tentang Suriah adalah orang Suriah itu sendiri. Dan yang paling jernih melihat persoalan ini adalah ulama Suriah. Katakanlah ulama mereka yang terkemuka, Syekh Qurayyim Rajih misalnya, atau ketua ulama Rabita Ulama Syam misalnya, Usama Ar-Rifai. Mereka orang-orang yang berada di dalam, dilahirkan di dalam Suriah, melihat persoalan berdasarkan nusus syar'iyyah. Sampai di sini saya ingin mengatakan ini bukan sekedar proksi. Lalu selanjutnya, apa yang harus kita lakukan menyikapi persoalan-persoalan yang ada di Suriah ini? Man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Sudut pandang politik saya, sudut pandang militer saya, sudut pandang ekonomi saya melihat peristiwa Suriah nggak akan pernah mau saya lepaskan dari nusus syariah. Barang siapa yang tidak memperhatikan persoalan umat Islam, dia bukan umat Islam dan bukan bagian daripada umat Islam. Karenanya
tidak memperhatikan persoalan umat Islam yang sekarang sedang dibombardir di sana oleh aliansi komunis dunia. Ada komunis Rusia, ada komunis Cina, ada komunis Korea Selatan, ada komunis Vietnam. Ini adalah sebuah aliansi komunis dunia yang belum saya dengar barangkali komunis Kuba. Wallahu a'lam bishawab. Apa yang terjadi di Suriah sekarang adalah aliansi Syiah dunia. Ada Syiah Iran, ada Syiah Irak, ada Syiah Yaman, dan didukung juga bukan cuma oleh tenaga. Selain Syiah Lebanon, didukung juga dengan dana yang kuat oleh Syiah Kuwait dan Syiah Bahrain. Dan kedua kekuatan besar ini bersama-sama bersatu antara Syiah dengan semua aliansinya dan komunis dengan semua aliansinya, dan mereka memang cocok membombardir Suriah. Siapa yang dibantai? Atas nama ISIS. Mereka membantai umat Islam di sana. Berapa ribu yang menjadi korban, jutaan manusia sekarang menjadi pengungsi. Adalah tidak pantas kalau sebagai seorang muslim kita tidak punya perhatian terhadap masalah-masalah di Suriah. Perhatian apa yang mestinya kita berikan? Minimal doa yang bisa kita lantunkan, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang menimpa mereka saat ini adalah sesuatu yang bisa mereka ridhoi, karena ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, dan itu terjadi pada mereka. Mereka punya jargon, malna ghairak ya Allah. Malna ghairak ya Allah. Kami tidak punya siapa-siapa selain Kau saja ya Allah. Yang kedua, tentu keberpihakan kita kepada mereka. Bukan cuma sekedar sandang, pangan, papan, kesehatan, apalagi sekarang musim dingin. Cukup dengan naluri kemanusiaan kita seharusnya sudah tergerak untuk bisa memberikan bantuan kepada mereka. Tetapi bantuan diplomatik, bantuan informasi yang benar lewat media, ini juga wajib dilakukan. Maksud saya, umat Islam, ambillah informasi dari media Islam. Walau kelihatannya memang media bukan mainstream ini, kelihatan miskin, kelihatan rendah, kelihatan tidak menarik, Anda lebih selamat mengambil informasi langsung dari mereka. Sekarang sudah zaman keterbukaan, dunia sudah menjadi sempit. Terlalu bodoh kalau kita hanya mendengarkan CNN atau media-media mainstream lainnya. Bahkan kita bisa berinteraksi langsung dengan para mujahidin di lapangan. Lewat Twitter mereka, lewat blog mereka, lewat FB mereka, mereka bisa update. Bahkan mereka mengirimkan video-video untuk itu. Karenanya, media saat ini paling besar perannya untuk membantu mereka. Jadi siapa saja, sebagai seorang jurnalis, sebagai seorang pemilik media, atau Anda yang cuma punya modal gadget untuk bisa meretweet, untuk bisa memboost informasi yang sesungguhnya tentang Suriah, ini menjadi kewajiban kita semua agar umat di dunia melihat persoalan dengan peta yang sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسمى